Ya, dan untuk membahas terkait dengan tema menyongsong Indonesia menjadi jawara ekonomi digital ASEAN, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Muhammad Ihsanuddin selaku Deputi Komisioner Pengawas IKNB 2 OJK. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Sarita. Oke, baik tentunya ya Pak ya. Dan kepada Bapak Ihsanuddin kami persilahkan untuk menyampaikan keynote speech Pak untuk membuka acara Fintech Week hari ini. Kami persilahkan Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat bagi kita semua. Yang kami hormati para pemirsa sekalian dari stasiun CNBC dan juga narasumber dan tentunya Mbak Sarita Rahma. Tentunya setelah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, tentunya kita patut berterima kasih juga bisa mengikuti acara Fintech Week yang diselenggarakan oleh CNBC pada pagi hari ini. Sebagaimana kita sadar atau tidak sadar bahwa dunia ini telah berubah dan akan terus berubah, di mana sadar atau tidak sadar kita sudah memasuki ke era digital. Segala sesuatu bisa dikendalikan dari tempat dari tempat yang berjauhan, bahkan dengan tentunya jaringan internet, dengan menggunakan perangkat yang sangat sederhana seperti smartphone dan perangkat lainnya. Sehingga hal tersebut tentunya akan memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik di dalam mengerjakan pekerjaan rutin di kantor maupun di dalam berbisnis. Di negara kita tentunya peluang untuk mengembangkan ekonomi digital ini mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Terutama kita memiliki bonus demografi yang cukup besar, di mana penduduk kita lebih dari 270 juta jiwa, yang menurut survei dari Wear Social tahun 2022, sekitar 73,7% atau sekitar 204 juta dari total populasi kita itu telah menggunakan internet. Dan selain itu juga sekitar 68,9% dari penduduk kita itu aktif menggunakan media sosial. Atau kalau di jumlah 190-an, 2 juta penduduk. Nah, hal inilah sehingga menurut survei dari e-Economici tahun 2021 yang lalu, Indonesia itu memiliki potensi ekonomi digital pada tahun 2025 nanti itu sekitar diproyeksikan 146 miliar US dollar. Nah, peluang besar itu tentunya kita perlu sikapi dengan baik, tentunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam ekonomi digital dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kita dan bisa kita pergunakan dengan baik. Nah, para pemirsa yang saya hormati, dengan pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu, yang sekarang sisa-sisanya tentunya masih ada, pemerintah melakukan kebijakan PSBB hingga PPKM yang juga tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat di dalam beraktivitas maupun di dalam menjalankan kegiatan baik bisnis maupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain. Nah, namun demikian ternyata hal tersebut justru men-trigger meningkatkan masyarakat di dalam menggunakan fintech peer-to-peer lending. Karena kenapa saya menyampaikan ini? Karena memang
topik dan juga kami sebagai regulator fintech peer-to-peer lending perlu menyampaikan hal tersebut, di mana dampak COVID itu justru ini masih juga memiliki growth yang cukup tinggi, meskipun dari sisi kehati-hatian juga kita perlu lakukan bagi para pelaku fintech peer-to-peer lending, sehingga kita tetap bisa menjalankan bisnis dengan baik. Para pemirsa yang berbahagia, tentunya kami di IKNB bukan hanya menyampaikan update mengenai fintech, di mana di IKNB ini industri yang kita awasi, yang kita atur itu ternyata jumlahnya cukup besar, yaitu sekitar 1.283 perusahaan yang terdiri dari perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan atau biasa orang menyebut leasing, pergadean, perusahaan penjaminan, dan juga termasuk fintech peer-to-peer lending yang menjadi bidang tugas di pengawasan industri keuangan non-bank. Nah, dengan heterogenitas industri jasa keuangan di IKNB tersebut, maka tentunya kami harus bisa membuat suatu regulasi yang fit bagi masing-masing industri jasa keuangan non-bank yang karakter dan proses bisnisnya berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, tadi sudah disinggung oleh Mbak Sarita tadi terkait dengan masalah tren positif di industri jasa keuangan, ya tadi disebut di industri lembaga pembiayaan, yang ketika COVID kemarin mengalami penurunan, sekarang sudah rebound menuju tren yang positif, di mana piutang pembiayaan per Mei kemarin itu tercatat 379 triliun. Kalau kita hitung growth-nya year on year sekitar 4,5%. Nah, begitu juga terkait dengan industri perasuransian, di mana perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa ini juga mengalami peningkatan per Mei yang lalu, di mana secara year on year kalau perusahaan asuransi umum itu tumbuh sekitar 15,12%, sementara untuk asuransi jiwa baru sekitar 4,11% year on year. Nah, ini juga tak lepas dari adanya isu-isu riak-riak yang cukup masif di medsos, sehingga industri asuransi jiwa sedikit banyak terkena dampak, sehingga pertumbuhannya belum terlalu tinggi seperti industri jasa keuangan non-bank yang lain. Nah, sementara itu di industri dana pensiun, kita juga iuran dana pensiun mencapai 12,63 triliun, artinya terjadi penambahan 1,88 triliun jika kita bandingkan dengan bulan sebelumnya. Artinya ini terjadi juga peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya, terkait dengan industri fintech peer-to-peer lending, tentunya akibat dari kebijakan pemerintah baik PSBB maupun PPKM tersebut, tentunya kita juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan, tentunya khususnya di tahun 2020 yang lalu, ya, karena ketatnya PSBB tersebut. Namun di kuartal ketiga dan kuartal keempat sudah sedikit mengalami recovery dengan adanya pelonggaran-pelonggaran dari kebijakan tersebut. Nah, ini ditunjukkan ketika kuartal 1 di 2021 yang lalu itu sudah mulai mengalami pertumbuhan yang kembali menuju ke normal lagi. Nah, para pemirsa yang berbahagia, tentunya fintech peer-to-peer lending ini sebagai industri jasa keuangan yang relatif baru, di mana kita melakukan regulasi itu baru akhir 2016 yang lalu. Ini juga sudah, kalau kita lihat data statistik, tadi Mbak Sarita juga sampaikan bahwa dana yang disalurkan sudah
cukup banyak sekali. Nah, saya hanya ingin mengupdate bahwa pertumbuhan year on year-nya itu ternyata di tahun 2022 ini, datanya kita samakan bulan Mei, itu sudah mulai tumbuh 84,7%. Jadi kita sekarang ini fintech peer-to-peer lending ini sudah ada outstanding pembiayaan sekitar 40,17 triliun. Jadi cukup tinggi. Nah, terkait dengan literasi dan inklusi yang disinggung tadi juga, di mana perbankan itu memang yang paling banyak difahami dan digunakan oleh masyarakat. Nah, sementara di IKNB bervariasi. Yang paling besar di IKNB itu ternyata inklusi literasinya adalah di pergadaian. Karena memang industri ini sudah tua dari zaman sebelum kita merdeka, pergadaian itu sudah ada. Nah, para pemirsa yang berbahagia, tentunya di samping ada peningkatan yang mulai pulih di bidang pembiayaan peer-to-peer lending, kami juga memonitor terkait dengan masalah kesehatan pembiayaan atau kelancaran pembayarannya yang kita sebut biasanya TKB 90 atau tingkat keberhasilan bayar di dalam waktu 90 hari tersebut. Nah, sampai dengan akhir Mei kemarin ternyata cukup baik, yaitu ada di level 2,28%. Itu untuk yang one prestasi. Jadi one prestasi kita juga bikin istilah namanya TWP, tingkat one prestasi pengembalian. Artinya ini adalah NPL. Jadi di akhir Mei tersebut hanya sekitar 2,28%. Artinya ini cukup baik. Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan kompleksitas industri di IKNB dengan berbagai macam bisnis proses yang berbeda-beda tersebut, membuat kita melakukan penyesuaian dan juga melakukan perubahan aturan, dan juga dengan adanya perkembangan fintech yang semakin masif ini, mau nggak mau kita harus melakukan rule proses di dalam kita membuat suatu regulasi dengan melibatkan pelaku industri dan akademisi secara lebih intens. Nah, dalam hal ini tentunya OJK juga merespon dan juga mendorong bahwa penyelenggaraan layanan industri jasa keuangan non-bank ini melalui teknologi informasi kita dorong agar semakin ke depan semakin efisien mereka di dalam menjalankan kegiatannya, tentunya juga bisa tumbuh lebih baik lagi dan juga tidak dilupakan tentunya tingkat kesehatannya. Dan juga ada satu sisi tugas OJK yaitu perlindungan konsumen. Jadi di-equip selain bisa cepat, mudah, sehat, dan juga kita memperhatikan dari sisi perlindungan konsumen. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang berbahagia, kami sampaikan juga bahwa peraturan OJK terkait fintech peer-to-peer lending nomor 77 tahun 2016 telah diamandemen dan telah diundangkan juga baru bulan ini dengan POJK nomor 10 tahun 2022, dan kita harapkan dengan POJK yang baru ini tentunya ada juga yang merasa agak sulit untuk memperoleh izin baru. Tentunya ada beberapa regulasi baru yang tentunya tujuannya untuk menumbuh kembangkan industri ini ke depan untuk lebih sehat dan dalam kehati-hatian atau sound and prudent. Kami meyakini bahwa industri jasa keuangan non-bank yang dengan berbagai macam variasi bisnisnya, dan kita harapkan juga para pelaku di industri keuangan non-bank juga bisa mengadop, artinya kita bisa menyesuaikan diri dengan adanya perubahan dunia
yang semakin global dan juga semakin IT minded ini, sehingga ke depan bisnis proses itu bisa dilakukan secara lebih simpel, lebih mudah, lebih cepat, lebih mudah dikenali masyarakat, sehingga tujuan dari inklusi dan literasi keuangan juga akan bisa dicapai secara bersama-sama. Nah, tentunya OJK juga berharap adopsi digital dalam mendukung peningkatan dan percepatan layanan kepada para nasabah atau pemegang polis atau peserta. Jadi istilahnya banyak di IKNB ini karena bisnis proses industrinya yang berbeda-beda. Tentunya kita antisipasi daripada pemulihan ekonomi dampak COVID ini bisa lebih cepat lagi. Tentunya kami berharap tentunya nanti Pak Adrian selaku CEO Investri yang menjadi narasumber bisa mengupas secara lebih teknis ke depan seperti apa, kesulitan-kesulitannya seperti apa, dan bagaimana adopsi teknologi ini kepada tentunya kebetulan beliau juga jadi ketua AFPI ya, bagaimana memobilisasi, memberi pemahaman secara utuh kepada para anggota AFPI untuk mengadop digitalisasi ini sehingga fintech peer-to-peer lending ke depan semakin dikenal dan oleh masyarakat dan digunakan tentunya. Jadi literasi itu tentunya juga diikuti inklusi yang baik dan orang merasa nyaman menggunakan industri jasa keuangan yang ke depan diharapkan semakin simpel, mudah, dan tentunya industrinya sound and prudent. Nah, harapan kami juga tentunya pasar digital di Indonesia harus dapat dimanfaatkan kita sehingga diharapkan kita juga sesuai dengan cita-cita menjadi jawara ekonomi digital di Asia Tenggara. Demikian hal-hal yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Muhammad Ihsanuddin selaku Deputi Komisioner Pengawas IKNB 2 OJK. Tadi yang bisa di-highlight juga adalah bahwa Indonesia saat ini juga memiliki keunggulan yang luar biasa ya Pak ya dari segi demografi, dan ini juga yang perlu mungkin di-grab oleh para pelaku pasar dan juga masyarakat bagaimana bisa berkolaborasi untuk meningkatkan ekonomi digital, dan tentunya diperlukan dukungan juga Pak dari OJK ya pastinya Pak terkait dengan regulasi dan juga pengawasan ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ihsan telah bergabung bersama kami dan membuka acara Fintech Week hari ini.